Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 4. Kita akan membahas yang pertama manajemen port, yang kedua NTP server, yang ketiga pembuatan IP binding di hotspot, yang keempat blok situs dengan layer 7 protokol. Nah, oke, yang pertama biasa kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, bila sudah dibuka, kita langsung buka dengan Winbox. Nah, di sini yang pertama kita NTP server dulu. Nah, NTP server ini digunakan supaya si mikrotik ini dia punya date and time sama dengan yang ada di kita sekarang. Jadi si mikrotik ini tahu sekarang itu hari apa, jam berapa. Kedepannya nanti kita bisa membuat yang namanya sistem penjadwalan. Cara untuk menyeting NTP server masuk ke sistem, di sana ada NTP client. Kita klik enable. Nah, di sini udah modenya unicast. Nah, di sini primary NTP servernya Anda harus ingat-ingat, yaitu IP-nya 111.171.175.248. Terus di sini secondary-nya 130.54.208.201. Nah, bila sudah di-apply. Nah, kenapa di sini kita menggunakan NTP server NTP server yang ini atau yang disebut dengan IP servernya yang ini? Nah, kebanyakan orang menggunakan IP yang ini. Jadi kalau diibaratkan si IP ini yang paling cepat katanya. Nah, bila sudah ada tulisan time set, nah sudah, kita masuk ke sistem clock. Di sini di clock dia sudah ada sekarang tanggal 3 September 2020. Nah, di sini cuman time zone-nya masih manual. Nah, jadi kita ubah time zone-nya ke Asia Jakarta. Nah, apply. Nah, maka sekarang sudah sama dengan di laptop jam 10.15. Nah, itu jadi nanti si mikrotik ini dia sudah punya waktu, dia sudah tahu waktu, dia sudah tahu yang namanya tanggal. Jadi nanti di saat kita ingin membuat sebuah penjadwalan, apakah itu penjadwalan meribut secara misalkan 3 hari sekali atau 1 hari sekali, atau mungkin mengupdate sistem operasi mikrotik ini, misalkan kita sehari sekali, dia langsung meminta mengecek ada update atau enggaknya. Nah, kita bisa menggunakan penjadwalan ke depannya. Kayak itu untuk NTP selesai, gampang. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen port. Manajemen port ini digunakan kita merubah disebut dengan jalur masuk gitu. Jalur masuk. Jadi kalau misalkan diibaratkan di rumah ada jalan, ada pintu masuk. Nah, misalkan pintu masuknya itu ada di depan sebelah kiri. Nah, kita dengan menggunakan manajemen port, kita merubah yang tadinya pintu masuknya itu ada di depan sebelah kiri, kita rubah ke pintu masuknya itu adanya di atas, misalkan di atas genteng. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau diibaratkan seperti itu untuk manajemen port. Nah, caranya kita masuk ke service. Nah, di sini di IP service, di sini API-nya kita enablekan. API ini digunakan bila mana kita ingin nanti adanya sebuah aplikasi menggunakan API. Nah, di sini ada port API, FTP, SSH, Telnet, Winbox, www. Nah, di sini kita coba rubah. Ini port bawaannya kita coba rubah. Kenapa saya menyuruh kalian mencatat atau mencari tentang port itu digunakannya nanti di sini, karena seorang administrator jaringan harus tahu port mana yang default, mana yang harus dirubah, ke port mana yang masih kosong, seperti itu. Di sini kita contohkan, di sini Winbox. Winbox itu bawaannya 8291. Nah, misalkan kita coba rubah dengan misalkan 9999. Oke. Lalu www kita rubah misalkan jangan 80, misalkan 8080. Lalu telnet, SSH dan lain-lain. Misalkan telnet di sini kita gunakan port nomor 71. SSH kita gunakan port nomor 35 misalkan.
FTP di sini kita gunakan misalkan 89. Nah, ini contoh kita sudah merubah. Nah, kalau misalkan sudah dirubah seperti ini, Anda harus mengingat port atau pintu masuknya. FTP 89, SSH 35, Telnet 71, Winbox 9999 dan www 8080. Nah, bila sudah kita coba exit. Nah, kita coba buka inbox. Kita coba masuk secara biasa. Bisa enggak? Kan di sini dia nggak bisa. Karena kita sudah merubah yang disebut dengan pintu masuknya. Nah, di sini kan tidak, kita tadi sudah rubah. Cara untuk masuk menggunakan pintu masuk baru kita tinggal tambahan titik 2. Lalu kita masukkan nomor pintunya 9999 tadi connect. Nah, maka sekarang kita sudah bisa masuk ke settingan Winbox seperti itu. Terus yang tadi coba dilihat di IP service-nya. Sekarang www di sini. Di sini kita www dirubah. Nah, kalau misalkan kita seperti ini, kita coba lihat, dia bisa nggak? Pasti dia nggak bisa. Nah, kita bisa menggunakan ini seperti yang tadi 881 80 80. Nah, maka akan tampilan seperti ini kalau misalkan itu ya. Nah, itu jadi di sini yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita sudah merubah pintu masuk, maka kita harus mengingat pintu masuk tersebut. Di sini misalkan lagi kita coba buka yang aku lupa 02. Nah, di sini kita coba buka ya. Salah. Ini nggak bisa. Tapi kalau kita pakai ini, nah, dia masuk ke WebBig seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai titik 28080, maka kita tidak akan bisa masuk. Jadi ini adalah pengaman untuk jaringan kita. Seperti itu. Oke, itu untuk service atau manajemen port. Lalu selanjutnya adalah IP binding. Nah, kita masuk ke IP hotspot. Di hotspot kan, kalau misalkan sistem hotspot itu, sistem hotspot itu kan kita connect ke jaringan, cuman kita harus ada autentikasi yang disebut dengan username sama password. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu username sama passwordnya, maka kita nggak akan bisa connect kemanapun, kita kan nggak akan bisa connect ke internet dan lain-lain. Nah, di sini ada yang disebut, nah kalau sudah ada yang aktif, nah di sini kan kalau misalkan ada berapa sih yang masuk, berapa sih yang nge-hotspot, nah di sini adanya diaktif. Nah, IP binding, nah kita masuk IP binding. IP binding ini digunakan kita ingin membypass IP tertentu. Jadi misalkan kita punya laptop, kita pakai binding, IP binding. Jadi kita nggak perlu login, dia langsung otomatis masuk tanpa harus diautentikasi. Itu fungsi dari IP binding. Nah, di sini saya contohkan IP yang ini ya, yang punya saya. Yang saya 8810. Kita coba ke IP binding. 8810. Nah, di sini servernya udah all. Nah, di sini tipenya ada reguler, block sama bypass. Nah, kita tinggal klik
bypass aja, klik bypass. Oke. Nah, jadi nanti si IP 8810 ini dia nggak perlu masuk login lagi. Nah, kita coba di sini. Kasju.net, kasju.com. Kalau misalkan kita rubah lagi si IP-nya, maka dia akan minta login lagi. Itu fungsi dari IP binding seperti itu. Itu tentang IP binding. Nah, jadi itu tentang IP binding. Lalu selanjutnya, kalau misalkan Anda sudah membuat IP binding, berarti kan nanti dia itu enggak di limit. Nah, jadi di sini kita limit manual di sini seperti itu. Lalu selanjutnya adalah blokir situs dengan layer 7 protokol. Masuk ke IP, masuk ke firewall. Nah, di sini masuk ke layer 7 protokol. Di sini contohnya kita blok Facebook di sini, FB misalkan. Nah, di sini direct-nya harus diperhatikan, harus diingat-ingat, yaitu ininya si kodenya harus diperhatikan, harus diingat-ingat. Yang di sini facebook.com. Nah, ini awas, hati-hati, ada yang titik, ada yang plus, ada yang bintang, ada yang dolar misalkan itu. Terus yang kedua, kita coba blok lagi, misalkan kita coba blok Google. Sini kita ketikkan lagi, misalkan di sini google.co.id. Seperti ini. Oke, udah sama. Ini contohnya 2. Nah, kita masuk ke filter rule. Bila sudah di situ, masuk ke filter rule, tambah forward. Saya ini forward, dan di sini src address. src address ini kita isikan network dari LAN. Di sini kita isikan network dari LAN. Jadi semua IP pada LAN itu diblokir. Jadi di sini 192.168.0.24. Jadi di sini gunakan network LAN. Nah, terus di sini bila sudah masuk ke advance layer 7 protokolnya, di sini misalkan kita blok FB dulu, action drop. Sudah, buat lagi forward, src address dimasukkan 68.0/24. Advance layer 7 protokol, kita pilih yang Google tadi, action drop. Udah. Biar nggak lupa, kita kasih komentar, misalkan yang ini FB, kita kasih komentar blok FB, berarti yang ini blok Google. Bila sudah, kita coba cek bisa enggak, gitu kan. Kita coba cek bisa enggak di sini. Oke, sampai di sana pertemuan kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi